Manusia di era corona. Dari pengamatan yang sederhana, kita menyaksikan ada 4 macam manusia saat wabah corona melanda. Yang pertama adalah yang paling nestapa. Mereka menderita, baik sakit atau jadi tak bisa berusaha, tapi mereka masih juga mengomel tentang Tuhannya. Mereka bilang, corona membuktikan Tuhan tiada, atau Tuhan ada tapi tak sungguh-sungguh maha kuasa. Buktinya, tempat ibadah jadi sepi merana. Umroh dan haji entah sampai kapan lagi akan ada. Dan yang sakit ternyata juga ada yang banyak berdoa. Berarti Tuhan memang tak ada atau tak maha kuasa katanya. Yang kedua itu orang-orang yang sebenarnya tidak atau belum menderita. Badannya sehat, tabungannya banyak, gajinya juga terus ada. Semula dia kira corona itu hanya di Tiongkok sana. Makanya semula hanya dianggap remeh atau dicanda. Namun saat tiba-tiba di sini ada yang mati karenanya, lalu ketika semua fasilitas belum siap ternyata hatinya dipenuhi ketakutan oleh aneka berita. Dia khawatir terkena virus, lalu pakai hazmat buat belanja. Dia juga khawatir ada lockdown, lalu sulit berbelanja. Maka dia borong isi supermarket sebanyak-banyaknya. Ada juga yang justru menarik keuntungan dalam bencana. Celakanya kalau dia juga punya kuasa. Diselipkan agenda busuk di tengah suasana bencana. Undang-undang pengis yang tak akan didemo massa. Anggaran tambahan yang tak dapat diperiksa. Dan pembebasan ribuan narapidana. Dia juga gemas dengan pejabat yang bukan pilihannya. Apapun yang diperbuat si pejabat itu pencitraan katanya. Pejabat mencari panggung politik memanfaatkan corona. Maka tak ada yang lebih penting baginya kecuali sibuk mengembar hoax yang dikiranya fakta. Yang penting si pejabat ini harus tampak tak berguna, harus mundur, dipaksa turun atau cilaka saja supaya 2024 tidak tampil ke pentas negara. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menderita, tidak sakit, dan tidak bermasalah penghasilannya, namun memiliki empati yang tinggi pada sesama. Untuk tenaga kesehatan, mereka menggalang dana agar tenaga kesehatan tidak tumbang oleh corona, atau berbagi ke pekerja harian atau pedagang kaki lima yang saat sepi ini nyaris tak dapat pemasukan apa-apa. Mereka juga mematuhi untuk tetap di rumah saja, beribadah, belajar, dan tetap bekerja. Corona membuat mereka punya waktu untuk keluarga, juga menyelesaikan hal-hal yang lama menjadi cita-cita, belajar ilmu-ilmu baru yang hampir terlupa, mengerjakan hobi yang membuat gembira, ataupun berkreasi yang sebelumnya tak terduga. Namun yang keempat itu yang terbaik sebagai manusia. Mungkin mereka juga orang-orang yang menderita, namun hatinya bersih dan semakin bersinar mulia. Dia sadar Allah menjadikan derita dan gembira itu hanya untuk menguji siapa kita yang terbaik amalnya. Dia melihat kemahakuasaan Allah di alam semesta. Namun yang keempat itu yang terbaik. Corona membuat bumi beristirahat setelah sekian lama. Udara jadi bersih, burung-burung kembali bercengkerama. Tempat-tempat maksiat menjadi sepi tanpa nada. Bahkan corona memaksa kapal induk yang perkasa beristirahat setelah sekian tahun menjajah aneka bangsa. Manusia keempat ini melihat Allah Maha Bijaksana. Mungkin pandemi corona itu sesuatu yang tidak kita suka, namun itu pada jangka panjang baik bagi kita. Dosa-dosa kita akan berguguran bila kita sabar atasnya. Kita makin sadar betapa maut begitu dekat dengan kita.
maka mari kita persiapkan bekal sebaik-baiknya. Apalagi kita berlomba saling menolong pada sesama, dan kita bersama merancang masa depan pasca corona, di mana kita menjadi umat yang lebih taat kepadanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur." Dan Dia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kutiba alaikumul qitalu fahuwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.